semua agent dan leader sebelum menjual produk apapun. Ya, jadi wajib hafal yang namanya 5 hal tentang asuransi. Jadi contoh Pak Marli ya tadi ya. Pak Marli setelah udah basa-basi Bapak Ibu tadi ya, level of communication masih ingat ya? Pak Marli sehat ya? Sehat. Pak, saya mau bagi info, boleh ya Pak ya? Boleh. Saya mau bagi info 5 hal tentang asuransi. Ya, ini berlaku untuk semua asuransi Pak Marli. Berlaku untuk semua asuransi. Pak Marli saya mau sharing Pak. Yang pertama Pak, kalau kita ngomong tentang asuransi, mau asuransi apapun, nomor 1 kita harus tahu yang namanya manfaat. Sebenarnya Pak Marli, asuransi itu kalau ngomong manfaat cuma ada 2 Pak Marli. Ya. Manfaat hidup atau manfaat meninggal. Manfaat hidup artinya waktu masih hidup, manfaatnya bisa dipakai. Ada orang bilang gini, beli asuransi itu harus tunggu meninggal baru untung. Nggak tentu. Kalau dia beli manfaat hidup, asuransi itu ada manfaat hidup. Contohnya apa? Rumah sakit. Asuransi rumah sakit, pernah dengar ya Pak Marli ya, asuransi rumah sakit ya. Kalau orang yang masuk rumah sakit kan masih hidup Pak. Betul. Jadi kalau dia punya asuransi rumah sakit, dia masuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya ditanggung sama asuransi. Ada lagi asuransi yang namanya kondisi kritis, ya, atau critical illness. Apa bedanya dengan rumah sakit Pak Marli? Kalau rumah sakit, nggak peduli mau sakit apa. Mau sakit ringan, mau sakit berat, mau sakit apapun, yang penting masuk rumah sakit, tagihan rumah sakitnya dibayarin sama asuransi. Betul ya? Betul. Tapi menurut WHO, ada loh Pak Marli penyakit-penyakit yang butuh pemulihan jangka panjang. Contohnya apa? Serangan jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, luka bakar. Biasanya kalau orang kena stroke, kena kanker, masuk rumah sakit mungkin seminggu 2 minggu. Setelah itu butuh pemulihan jangka panjang. WHO ngomong kalau orang kena penyakit kritis, dia perlu pemulihan paling tidak 5 tahun. Masalahnya, kalau saya cuma asuransi rumah sakit, dia cuma bayar, asuransinya cuma bayar tagihan rumah sakit. Tapi begitu keluar dari rumah sakit, saya mau pemulihan, asuransi tidak membayar biaya hidup saya. Idealnya Pak Marli, kalau orang kena yang namanya kondisi kritis, supaya dia bisa pulih dengan cepat, jangan dibebani lagi pikirannya dengan biaya hidup. Betul nggak? Kebayang nggak ya? Udah sakit, keluar dari rumah sakit, harus mikir besok mau makan apa, gimana bayar cicilan mobil, gimana bayar cicilan rumah. Berat nggak? Penyakitnya makin berat, betul. Tapi supaya makin cepat pulih, kita perlu yang namanya asuransi kondisi kritis. Idealnya itu adalah 5 tahun biaya hidup. Biaya hidup kita beda-beda. Contoh Pak Marli, kalau biaya hidup kita itu setahun 100 juta. Idealnya kita punya cadangan 500 juta. Supaya kalau maaf kata terjadi resiko kondisi kritis, kita nggak pusing lagi tentang biaya hidup. Karena sudah tersedia biaya hidup 5 tahun. Fokus bisa pulih. Clear ya? Ada lagi asuransi pendidikan. Ada lagi asuransi pensiun. Ini semua adalah manfaat hidup. Artinya manfaatnya bisa dipakai selagi kita masih hidup. Kalau manfaat meninggal, namanya aja udah manfaat meninggal. Berarti udah meninggal, baru manfaatnya cair. Itu namanya asuransi jiwa. Jadi nomor 1 Pak Marli, kita harus tahu manfaat. Nomor 2, asuransi apapun itu kalau kita harus tahu jenis. Asuransi kalau jenis itu juga ada 2 Pak Marli. Yang pertama adalah unit. Yang kedua adalah tradisional. Apa sih Win bedanya unit link dengan tradisional? Kalau unit link, premi yang Pak Marli bayar itu sebagian untuk beli asuransi, sebagian lagi itu diinvestasi Pak Marli. Clear ya? Kalau kita beli produk unit link Pak Marli, itu kita harus tahu saldo saya ada berapa, biayanya setiap bulan berapa, kita harus tahu. Selama saldo kita cukup untuk bayar biaya kita, maka polisnya tetap aktif. Kalau produk kita adalah produk unit link. Cuman kalau unit link Pak Marli, investasi ini tidak tentu, tidak pasti bisa naik, bisa turun. Kita harus jaga terus saldo kita agar mencukupi. Win, saya nggak mau deh yang ada investasi, ada resiko. Saya mau yang pasti-pasti aja. Kita punya produk, kalau yang mau pasti-pasti aja, kita bisa ada produk yang namanya tradisional. Tradisional itu ada 2 jenis Pak Marli. Yang pertama itu adalah 100% asuransi. Contoh seperti BPJS. Yang dibayar itu 100% untuk beli proteksi. Betul? Asuransi mobil. Yang dibayar itu 100% untuk asuransi. Ada yang kedua, namanya asuransi tradisional, itu 100% asuransi plus nilai tunai dijamin. Nilai tunainya sudah dijamin, nggak ada sistem investasi. Sudah fix, sudah pasti. Clear ya? Jadi kalau produk tradisional itu ada 2 jenis.
Yang 100% asuransi atau yang 100% asuransi plus nilai tunai dijamin. Terus yang ketiga Pak Marli. Kalau Pak Marli tanya saya, Win, kalau mau ikut asuransi mulai dari mana dulu, Win? Ya, paling penting harus punya asuransi rumah sakit dulu, minimal BPJ. Kalau Pak Marli nggak nyaman pakai BPJS, Pak Marli boleh beli asuransi swasta. Asuransi rumah sakit ada dua hal yang Pak Marli harus tahu. Yang pertama adalah limitnya berapa. Yang kedua, wilayahnya bisa dipakai di negara mana aja. Clear ya? Kalau rumah sakit udah ada Pak Marli, boleh pikirkan kondisi kritis dan jiwa. Tambahan itu boleh pendidikan dan pensiun. Terus yang keempat Pak Marli, apa sih tujuan kita ikut asuransi? Pak Marli, saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang ikut asuransi jadi kaya, nggak ada. Tapi banyak orang yang tidak punya asuransi, kena resiko jual aset. Jual ruko, jual tanah, betul? Tujuan ikut asuransi apa? Untuk melindungi 100% aset yang kita miliki. Dan beli asuransi itu ada maksimalnya boleh berapa? Maksimalnya cuma boleh 10% dari aset atau 10% dari pendapatan. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, dia beli 10M, gue mau ikut 10M. Nggak cocok. Karena kita beda-beda. Aset kita berbeda-beda. Clear ya? Jadi tujuan beli asuransi adalah untuk melindungi seluruh aset kita. Dengan uang kecil. Protect semuanya. Clear ya? Dan yang terakhir Pak Marli ya. Beli asuransi itu beli 3P. Apa sih 3P, Darwin? Yang pertama harus ingat, kita beli asuransi itu nomor 1, kita yang bayar klaim itu bukan agent Pak Marli. Yang bayar klaim itu adalah perusahaan. Pastikan perusahaannya sehat. Apa artinya, Win, perusahaan sehat? Perusahaannya harus asetnya lebih besar daripada hutang. Kalau kita mau bisnis sama orang, hutangnya lebih banyak dari asetnya. Takut nggak, Pak? Takut lah, lari dia nanti, betul ya? Tapi kalau asetnya lebih banyak dari hutangnya, berarti masih sehat. Pilihlah perusahaan yang asetnya lebih besar daripada hutangnya. Gimana gua tahu, Win? Gampang, sekarang tinggal buka Google. Lihat laporan keuangannya perusahaan. Nggak ngerti bacanya, Win. Cari aja beban hutang. Kalau di atas 100% berarti perusahaannya tidak sehat. Di bawah 100% berarti masih cuan, masih untung. Clear ya? Perusahaannya oke, Win. Yang kedua, banyak Pak Marli sering nggak dapat broadcast dari TikTok, dari WhatsApp, orang ribut-ribut asuransi. Sering nggak? Itu karena P kedua, tidak tahu produk yang dibeli. Banyak orang cuma tahu bayar tapi tidak tahu manfaat, tidak tahu jenis. Contoh, dia beli asuransi manfaat jiwa, masuk rumah sakit mau klaim. Bisa nggak? Ya bisa. Dia beli BPJS, meninggal mau klaim. Ya nggak bisa, karena tidak tahu manfaat yang dibeli. Menurut survei, rata-rata orang cuma tahu bayar premi, tapi ditanya manfaat nggak tahu. Ditanya jenis nggak tahu, makanya ribut. Dan P yang terakhir, perusahaannya oke, produknya oke. Yang terakhir, pemasar. Agennya harus jelas, Pak. Jangan agennya kadang ada, kadang enggak. Gitu ya, bisa dihubungi. Ya, jadi beli asuransi itu beli 3P. Dan kebetulan karena Darwin hari ini di Prudential, saya mau kasih info ke Pak Marli. Umur 30 tahun, hafal aja yang umur 30 tahun, nggak perlu hafal semuanya Bapak Ibu ya. Umur 30 tahun, pria, umur berapa Pak Marli? 30 tahun. Preminya cuma 454.000, itu sudah bisa cover rumah sakit, cover limit 11 miliar. Wilayahnya bisa seluruh Indonesia. Berobat di seluruh Indonesia, itu kamar 2 orang, di cover sesuai tagihan, batasnya klaim bisa maksimal sampai 11 miliar. Preminya berapa? 454.000. Ini asuransi apa Pak Marli? Asuransi rumah sakit doang. Tak ada jiwa. Ini jenisnya apa? Asuransi tradisional yang 100% asuransi. Nggak ada investnya, nggak ada nilai tunai dijamin. Clear ya? Terus umur 30 tahun pria, untuk kondisi kritis dan untuk jiwa itu preminya cuma 362.000. Itu sudah bisa dapat kondisi kritis 1 miliar dan atau jiwa 1 miliar. Cuma 362.000. Sudah dapat asuransi apa? Kondisi kritis berapa? 1 miliar. Jiwa berapa? 1 miliar. Produk apa Darwin? Produk tradisional 100% asuransi. Tidak ada nilai tunai. Menarik nggak Pak Marli? Sangat.
Usia Pak Mari berapa? 30. 30 pas banget. Iya ya. Clear nggak Bapak Ibu? Berarti ada sinyal beli. Cocok ya Pak? Cocok. Ya, ya. Dibuat sendiri, Pak. Tapi kalau Anda udah presentasi dia diam-diam aja, berarti tidak ada kehidupan, betul? Ya udah next lah. Dapat poin lah 5 poin, betul? Satu presentasinya 5 poin tadi. Mantap. Satu hari berapa presentasi? 2. Ngomong ini cuma 5 menit Bapak Ibu. Dan semua produk yang ada di Prudential sudah ada di sini. Betul. Yang tadi saya jual ke Pak Marli itu adalah produk PSS PES dan Pro PKKS. Ya. 454. 362 ini produk apa? PKKS. Sakit kritis. Kondisi kritis atau jiwa. Produk apa? Tradisional. 100% asuransi. Clear? Clear banget. Kalau dia mau jual Prucinta, bisa nggak jelasin? Masuk, iya. Pendidikan ada nggak? Masuk. Saya perlunya yang pendidikan Darwin. Bisa? Oh berarti dia punya rumah sakit, dia udah punya. BPJS cukup lah. Kondisi kritis sudah punya Win, udah beli Allianz misalnya. Jiwa udah ada, misalnya Prudential. Saya pendidikan perlu loh sepertinya. Ya boleh cerita Prucerah. Pensiun Prucinta. Pensiun bisa Prucinta, Iya, bisa bisa BCB, PCB88. bisa Pruwarisan, betul? Betul. Semuanya ada kan? Ada. Prudential punya 13 produk. Cerita ini aja semua Anda sudah cerita. Clear? Clear banget. Kalau dia tanya itu karena ribut-ribut udah terjawab belum? Sudah. Itu kok ada yang ribut-ribut kemarin? Udah terjawab belum? Dia belum ngomong kita udah jawab. Udah divaksin duluan. Namanya vaksinasi, betul? Iya. 3P itu vaksin Bapak Ibu. Sebelum dia ngomong kita udah vaksin duluan, betul? Clear nggak? Ngomong 5 hal tentang asuransi dan kasih Harga. susah nggak Bapak Ibu? Simple. Mudah. Wajib dihafal. 5 hal tentang asuransi dan kasih harga. Ngomong ini cuma 5 menit Bapak Ibu, paling lama 10 menit lah. 5 hal tentang asuransi dan kasih harga. Ini cuma di level kasih informa. Apakah sudah pasti closing? Belum tentu. Bisa ke level berikutnya nggak? Bisa. Kalau kita bisa kasih pemikiran kita, Pak Marli sekarang usahanya apa? Kita mulai fact finding. Tujuan kita ikut asuransi itu untuk melindungi bisnis kita, untuk melindungi aset kita, melindungi haknya keluarga. Kita mulai kasih pemikiran. Ibaratnya itu kita mempekerjakan orang. Pemikiran nggak? Ini preminya kan hangus ya. Kalau yang tradisional 100% kan hangus. Kadang-kadang kalau kita ngomong hangus itu orang nggak rela, betul? Iya, betul. Tapi kita kasih pemikiran. Asumsi kita pekerjakan orang. Kalau kita pekerjakan orang, kita bayar gaji nggak? Terus kalau gaji udah dibayar, bisa diminta balik nggak? Lu udah kerja 10 tahun sini, balikin gajinya. Nggak bisa toh. Anggap kita gaji orang setiap bulan itu 1 juta. Tapi orang ini kasih fasilitas apa ke gua? Sakit dia bayarin. Masuk rumah sakit dia bayarin. Kondisi kritis cair 1M. Meninggal, anak-anak gua terima 1M. Worth it nggak kita gaji orang seperti itu? Kasih pemikiran. Mulai masuk ke emosi. Ada loh, mulai bercerita. Ada nasabah kita, usia sekian, terdiagnosa ini. Nasabah kita, kan nasabah Prudential nasabah kita, betul nggak? Banyak kan? Contoh-contoh klaim kan? Kasih cerita, lihat ini foto, ini video, kasih lihat. Mulai masuk ke emosi. Levelnya mulai naik. Kualitas penjualannya makin terarah dan makin berkualitas. Clear ya? Clear. Jadi setiap hari kerja kita cuma cerita 5 hal tentang asuransi. Clear sampai di sini? Clear. Ada pertanyaan mengenai 5 hal tentang asuransi? Atau ada yang bingung tentang 5 hal tentang asuransi? Jadi selalu mau jual produk apapun selalu mulai cerita 5 hal tentang asuransi. Saya beberapa minggu yang lalu ya, saya punya kesempatan bisa ketemu salah satu CEO di perusahaan nasional di Indonesia. Ya, kebetulan CEO ini menikah dengan orang Sumatera Utara dan menikahnya satu daerah dengan leader di kantor kita. Jadi kawin sama orang Medan lah, kira-kira begitu ya. Terus karena dia menikah sama orang Medan, istrinya mulai bercerita tentang asuransi ke suaminya ya, CEO ini. Ya, dan dia udah punya asuransi karena dia CEO, betul ya. Akhirnya setelah udah cerita-cerita dan sebagainya, dia pingin dengar sebenarnya Prudential itu seperti apa sih? Bapak Ibu, apa yang gua ngomong ke dia?
Jadi saya diajak sama leader gua ya, Win, kok bantuin gua dong, kita Zoom bareng, dia bilang begitu ya. Akhirnya kita Zoom ya. Saya ceritakan 5 hal tentang asuransi ke CEO ini Bapak Ibu. Dan setelah saya ceritakan 5 hal tentang asuransi Bapak Ibu, dia ngomong begini ke gua, Win, saya punya polis itu lebih dari 10 polis. Tapi dengan saya dengar 5 hal tentang asuransi, akhirnya terjawab semua. Produk yang gua punya itu manfaatnya apa-apa aja, nanti gua coba catat, udah itu jenisnya apa-apa aja. Banyak orang yang udah ikut asuransi cuma tahu bayar. Bahkan dia sudah level CEO. Dia nggak tahu loh, ini tradisional unit link dia nggak tahu. Dia nggak tahu manfaatnya apa-apa aja, dia nggak tahu. Bapak Ibu, ini memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada nasabah. Ini harus dihafal. Dan ini berlaku untuk semua asuransi. Clear? Clear. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sebelum lanjut? Ada? Belum ada ya? Semuanya clear ya?